Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Nugraha dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan kembali tugas individu saya, mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3. Nah, di sini tuh ada latar belakangnya ya. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya sangat penting bagi pekerja, namun juga sangat penting bagi semuanya. Oleh karena itu, upaya peningkatan keselamatan kerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Dengan sekitar 6.000 kasus kecelakaan kerja fatal setiap tahunnya, melalui pelaksanaannya K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, yang mencakup pada pribadi pada karyawan. Nah, di sini tuh setiap perusahaan ataupun dimanapun, dia tuh harus mengadakan K3 ini karena emang sangat penting bagi kita untuk menjaga diri. Terus juga agar si perusahaannya itu tidak terjadinya kayak pembodo amatan sama karyawan gitu, lebih peduli terhadap karyawannya ya. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta melindungi karyawan dari resiko cedera, kecelakaan, dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja. Jadi sebagai si karyawan juga harus berhati-hati nih terhadap pekerjaan sendiri. Kemungkinan takutnya si pekerjaan kita itu yang kita kerjain itu bisa menimbulkan bahaya. Contohnya kayak kita kepleset atau entah kita kebakar tangannya, bagi yang pengguna mesin juga berhati-hati agar tidak terjadinya keinginan yang tidak diinginkan juga. Tujuan K3 juga termasuk melindungi sumber daya produksi, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Terus hasil pembahasannya di sini juga implementasi K3 di perusahaan melibatkan upaya untuk mencegah serta meminimalisir resiko kecelakaan kerja, mengurangi biaya, mematuhi regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dan meningkatkan citra perusahaan biar tuh perusahaannya tuh kayak nggak bangkrut, biar dia tuh semakin tinggi dengan adanya si K3 ini, karena kayak beresiko juga sih K3 juga kayak sering terjadi kecelakaan kan emang fatal ya. Terus serta memastikan perlindungan bagi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Manfaat ketiga bagi perusahaan meliputi perlindungan terhadap pekerja dan fasilitas produksi, pengurangan biaya, kepatuhan terhadap regulasi, citra positif, penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Emang sangat ini sih seharusnya emang sangat dibutuhkan juga sih K3. Dimanapun berada kita juga harus tetap berhati-hati agar tidak terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Nah terus di sini tuh ada kesimpulannya. Jadi implementasi K3 di perusahaan melibatkan upaya untuk mencegah serta meminimalisir resiko kecelakaan kerja, mengurangi biaya atau kayak biaya tambahan gitu. Terus mematuhi regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan citra perusahaan. Manfaat K3 bagi perusahaan meliputi perlindungan terhadap kerja, fasilitas produk, terus juga perusahaan besar harus menerapkan K3 dengan baik dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat karyawan. Jadi emang sangat-sangat penting ya K3 itu, nggak hanya kerja, oh udah kita kerja aja ya tanpa memikirkan K3, itu juga kan bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain. Jadi kayak yang beresiko tinggi sih perusahaan kayak yang kalau misalkan perusahaan itu nggak ngadain K3 tuh kayak yang ngebuat karyawannya betah nggak betah. Bisa jadi kalau misalnya perusahaannya itu nggak bisa gituin K3, misalnya nih dia tuh di mesin terus juga dia tuh kayak kena mesinnya tuh kayak kebakar lah ya, kebakar, terus perusahaan itu kayak nggak mau tahu tuh misalkan kayak jadi itu kan resiko kamu sendiri, itu kan juga bisa merugikan si karyawan kan, jadi kayak mikir
kok saya di sini kerja nggak ada apa ya, nggak ada kesehatan kerjanya, kayak yang kesehatan kerjanya itu nggak terjamin gitu. Seharusnya perusahaan juga lebih menonjolkan atau mengedepankan si K3 ini agar tidak sama-sama merugikan. Kalau misalnya si perusahaannya itu nggak ngelibatin K3 tuh misalnya kayak udah ada yang kena juga, terus si karyawan tuh mengundurkan diri, otomatis mau nggak mau si perusahaan tuh harus cari orang lagi, terus juga harus kayak nge-training ulang karyawan lagi. Lebih diperhatikan perusahaan itu dalam si K3 ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.